Saya lihat anak itu berpikir, ini anak SMA. Anak itu berpikir, lama sekali. Terus dia senyum. Bapak, pisangnya mantap atau masak? Saya masih belum ngerti maksudnya apa. Dia tanya begitu. Terus Pak Yono tanya, maksudnya kalau mantap bawa pulang semua, masak saya ambil semua. Saya lari keluar, saya gak tahan. Sambil menangis saya juga tertawa. Aduh, pantas mereka ini kesulitan ngajar. Gak ada bilangan pecahan. Aduh, sudah betul bingung mau bagaimana lagi ini. Nah, ketika kami doa puasa bersama guru-guru itu, maka ada firman ini. Nggak bisa mulai SMA, harus mulai dari TK berpola asrama. Wah, berpola asrama ini yang repot. Saya tanya, Tuhan kira-kira berapa tahun kami bisa mendapat hasil? 18 tahun. Hah? Saya umur berapa? Saya masih hidup atau tidak kalau 18 tahun kemudian? Itu tahun 93, saya nggak tahu. Kenapa masih 18 tahun? Karena 1 tahun rata-rata di TK, saya nggak ambil 2 tahun. Ya. Lalu 6 tahun di SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun paling tidak atau 5 tahun di perguruan tinggi. Nah, baru bisa dapat hasilnya. Bisa ngerti maksud ini, saudara? Saya tanya, Tuhan ada yang lebih singkat enggak dari 18 tahun? Enggak ada jawaban, saudara. Nah, akhirnya sudah, kami semua setuju kalau gitu kita harus buka TK berpola asrama. Tapi bagaimana mulainya? Siapa yang mau? Saudara, waktu itu di Wamena, saya keliling. Wamena saya cerita Jayapura, Serui, Sorong, Merauke, Biak, Nabire belum waktu itu. Ya, saya belum tahu ada Nabire. Sampai ke Fak-Fak, saya ke mana belum. Fak-Fak sudah waktu itu. Saudara tahu jawaban mereka, Pemanowari. Mereka bilang gini, Bapak mau cari masalah. Maksudnya, maaf ya, jangan tersinggung, ini fakta. Bapak mau asrama ngambil anak mereka dari TK, lalu diasramakan. Iya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Babi mereka lewat, anjing mereka lewat, kita senggol, kita didenda. Anak mereka Bapak ambil kalau ada apa-apa. Semua nakut-nakuti, saudara. Gak ada satupun yang dukung. Bayangkan. Tapi bagaimana, gak ada jalan lain. Harus pola TK berasrama. Gak bisa kita terima di tengah-tengah. Keliling gak ada yang nanggapi. Sungguh saja. Pendeta, pengusaha, pejabat yang saya kenal, pejabat orang Papua, pejabat yang pendatang, tidak ada yang setuju Bapak cari masalah. Tapi karena Tuhan bilang tidak, jangan harus pakai TK berpola asrama. Dengarkan ini, saudara. Kami nyerah. Saya bilang, Tuhan, saya sudah sampaikan kepada semua orang yang saya tahu, baik gereja, pemerintah, pengusaha, nggak ada satupun yang dukung. Terus bagaimana ini? Maaf ya, secara logika saya sih bisa tinggalkan aja Papua. Ngapain? Tapi karena saya tahu ada firman itu. Nah, Agustus tahun 93, waktu itu kami suami istri harus ke Tembagapura, ada KKN. Maka dari Wamena kami keluar ke Jayapura, nginep di rumah Pak Indarto Tanaya, seorang pengusaha. Nah, karena dia yang menghubungkan ke Tembagapura. Waktu kami tiba di Sentani dijemput, dia bilang, Pak Daniel, KKR-nya batal 3 hari itu. Oh ya? Kenapa? Karena ada masalah. Biasa masalah Freeport, kalau ada kerusuhan, maka nggak ada orang bisa naik. Oh ya sudah, besok saya balik aja ke Wamena. Waktu itu nggak bisa, sehari pulang pergi itu nggak bisa, pesawat masih jarak. Jangan, Pak Daniel ke Nabire saja, saya sudah telepon. Nah waktu itu dia nggak bisa menghubungi ke Wamena, sulit telepon waktu itu, saudara. SLCC baru ada tahun 92, tapi itu di kota-kota besar, Wamena belum ada. Nah, enggak, saya mau pulang aja, kami mau pulang aja ke Wamena, kerjaan banyak di sana. Nggak bisa, saya sudah janji. Nah waktu itu Pak Indarto punya usaha di Nabire. Nah saya tuh bingung, Nabire itu di mana? Karena dulu saya taunya Paniai. Saya nggak tahu kalau Nabire itu ibu kotanya Kabupaten Paniai. Dia tertawa, masa pada nggak tahu Nabire? Nggak tahu, karena saya belum pernah kesini. Akhirnya saudara, Roh Kudus gerakan. Nah istri saya juga merasa kita harus ke Nabire. Ya udahlah, 3 hari itu saja. Saudara, ternyata begitu tiba di Nabire, waktu itu masih ada Pak Jerry Suplik,
keluarga Pak Duiri dari Pensip, Pak Sutamsu, waktu itu dandimnya masih Pak Tanasali, siapa lagi ya, Pak Darsono. Mereka kumpul, jadi dari PWKI, dari Biji Sesawi, dari Gembala-Gembala, BKS AGB waktu itu. Saudara, kami kumpul, hari pertama itu kumpul di Bethesda. Ternyata lewat Pak Indarto Tanaya, kemungkinan saya, saudara di Nabire itu dengar visi ini untuk membuka TK berasrama. Mereka ini yang siap. Saya kaget. Padahal mereka nggak pernah ketemu saya. Saya keliling ke kota-kota yang lain. Paniai saya lewati. Waktu itu baru ada 9 kabupaten. Istri saya sampai heran. Kami nginap di rumah Pak Darsono yang baru, di belakang SMP 1 ya, yang di SMP 1 ya, antara SMP SMA itu SMP 1. Di belakang situ. Waktu itu ibu-ibu BWKI, Ibu Hansenduk, Ibu Anwar, Ibu Engkisia, dan banyak saya nggak hafal yang lain. Mereka melayani kami 3 hari itu. Dalam 3 hari itu ada 7 kali pertemuan. Kesimpulannya, orang Nabire siap untuk buka TK berpola asrama itu. Nah, November 93, saya balik sendiri. Waktu itu saya nggak ikut untuk mulai jajaki kemungkinan kerjasama itu untuk bagaimana. Nah, tempat yang kami pakai waktu itu masih di tokonya Pak Indarto, namanya toko buku El Syadeh, di bawah pohon mangga sekarang jadi rumah 99 ya, oke, dari situ. Nah, terus datang itu November, lalu awal 94 Februari datang berapa orang saya lupa, Pak Yunus Prono, Pak Edo, termasuk itu belum waktu itu ya, Pak Irwan, lalu Tos, Max yang sekarang di Manwari datang. Nah, warga Ibu Lukas Tondo, Ibu Lukas Tondo menerima kami juga. Di situ kami mulai mikir, mulai persiapan. Cukup lama, sepanjang 94 saudara, terus kami negosiasi bagaimana caranya untuk cari itu. Ada semua secara logika nggak mungkin. Akhirnya tahun September 94 rumah pondok itu kami beli pertama kali, yaitu jadi sekretariatnya. 1 September 94. Akhirnya keluarga Pak Duiri memberikan gratis rumahnya tanpa sewa di Karangtumaritis. Maka 16 Juli 95 berdiri TK yang pertama berpola asrama. Salah satu perintisnya itu Ibu Guru Yuli, dia sudah meninggal tanggal 26 September tahun 2001. Saudara, dari situ kita melihat. Nah, kemarin malam saya begitu terus bersama Pak Tapenso. Saya di asrama di Kalibobo. Waduh, kami menangis. Kenapa? Karena tahun 97 tanggal 4 Agustus TK pertama di pedalaman itu dibuka. Itu Sugapa. Tadi malam saudara, 11 anak, 6 laki, 5 perempuan duduk bersama untuk bilang terima kasih kepada kami, karena ini anak generasi pertama Sugapa dan sudah ujian selesai SMA. Waduh, saudara, saya nggak tahan betul. Waktu mereka ngomong, mereka cerita bagaimana waktu mereka masih kecil, saya mandikan mereka, ada Ibu Yoga. Jadi yang guru yang paling lama ada tinggal Ibu Yoga. Betul, waktu mereka cerita, saya tuh nggak tahan betul. Saya ingat tahun 97 betapa sulitnya masuk ke Sugapa. Semua itu karena iman. Sekarang mereka sudah SMA dan sudah lulus. Mereka sudah menyatakan diri, yang satu mau ke sini, satu mau ke sini. Bayangkan. Generasi pertama yang 95 sudah semester 2 sekarang. Ada di Jogja, dari Salatiga. Ini generasi pertama dari Sugapa. Dari 21 anak, tinggal 12, 9 gugur. Ada yang sudah meninggal, ada yang keluar. Saudara, iman. Karena iman. Melakukan apa saja yang walaupun sulit, kalau karena iman, punya sasaran, punya tujuan. Maka itu kalau ada di antara saudara masa lelah kerja di perusahaan ini, ingat anak-anak itu, bahwa keringat saudara itu akan menolong mereka. Jerih payah saudara akan membesarkan anak-anak itu. Songgo tadi malam itu, Ibu Yoga sudah nggak tahan, dia menangis terus.
Mau doa satu kata nggak tahan lagi. Saya lihat anak itu berpikir, ini anak SMA. Anak itu berpikir,